Perkenalkan, nama saya Julie Christian Loli. Nama saya Christine Eunikehia. Nama saya Suwarno Hia. Nama saya Marvel Firman Joyali. Nama saya Epipanoris Manhia. Nah, pada pertemuan podcast kali ini teman-teman, kita akan membahas tentang pemberontakan G30 SPKI, peristiwa Andi Aziz, pemberontakan APRA, dan pemberontakan RMS. Jadi untuk lebih detailnya, kami serahkan kepada moderator dan narasumber. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama. Judulnya yaitu pemberontakan G30 SPKI yang dibahas oleh narasumber pertama. Baik, G30 SPKI merupakan peristiwa pengkhianatan dan pembunuhan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1965, di mana pada tahun itu juga Indonesia mengalami ketegangan dan kekuatan yang sangat besar. Ada beberapa ketegangan dan kekuatan yang dihadapi Indonesia pada saat itu, yaitu ketegangan militer Angkatan Darat, Partai Komunis Indonesia, dan nasionalis pendukung Soekarno. Presiden Soekarno berusaha mengimbangi tiga hal tersebut melalui politik Naskom. Singkatan dari politik Naskom ini yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Namun, ketegangan semakin memuncak. Tentara negara Indonesia curiga kepada PKI yang ingin merebut kekuasaan. PKI juga merasa terancam karena kekuatan militer. Sehingga pada malam 30 September 1965, sekelompok militer yang menyebut dirinya sebagai Gerakan 30 September melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap Jenderal TNI Angkatan Darat. Para jenderal tersebut dibunuh dan jenazahnya dibuang ke lubang buaya di Jakarta Timur. Demikian. Baik, penjelasan dari teman kami Christine Daily sungguh terapresiasi, dan saya ingin mengajukan pertanyaan yang dimana siapa saja tokoh utama dalam pembunuhan G30 SPKI. Baik, tokoh utama dalam pembunuhan G30 SPKI ini yaitu Letkol Untung Syamsuri yang merupakan pemimpin G30 SPKI. Kedua, Kolonel Latif yang diduga terlibat dalam perencanaan penculikan jenderal. Ketiga, Brigjen Suparjo, yaitu salah satu perwira tinggi yang terlibat langsung dalam G30 SPKI. Dan yang terakhir yaitu DN Aidit yang merupakan ketua PKI dan diduga menjadi otak dalam Gerakan 30 September. Jawaban dari teman kami Christine sangat memuaskan. Kami ingin mengajukan pertanyaan satu lagi, yaitu apakah G30 SPKI ini menggulingkan Soekarno? Ya, tentu saja. Karena peristiwa G30 SPKI ini membuka jalan bagi Soeharto untuk menggulingkan Soekarno baik dalam operasi militer, propaganda maupun manuver politik. Demikian. Jawaban dari teman kami Christine sangat bagus dan sangat terapresiasi. Dilanjutkan dengan narasumber kedua. Baik teman-teman, langsung saja. Pada malam 30 September hingga dengan 1 Oktober 1965, ada 7 perwira TNI Angkatan Darat yang diculik oleh kelompok Cakra Birawa. Adapun nama-nama TNI Angkatan Darat yang diculik oleh Cakra Birawa yaitu Letjen Ahmad Yani, Maijen R. Supraso, Maijen M. Haryono, Maijen S. Arman, Brigjen Stoyo. Adapun dampak yang ditimbulkan dari pemberontakan G30 SPKI ini teman-teman, baik itu di bidang politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Demikian. Penjelasan dari narasumber kedua sangat bagus dan sangat terapresiasi. Kami ingin mengajukan pertanyaan, yaitu seberapa besar peran propaganda Orde Baru dalam membentuk narasi G30 SPKI? Peran propaganda Orde Baru sangat besar dan bahkan bisa dibilang menentukan dalam membentuk narasi resmi tentang G30 SPKI. Jawaban dari teman kami Dian sangat memuaskan. Kami ingin mengajukan pertanyaan kedua, yaitu apa saja dampak langsung dari G30 SPKI pada saat itu. Baik, langsung saja teman-teman. Dampak langsung dari G30 SPKI pada saat itu adalah terjadinya pergeseran cepat dalam keseimbangan politik dari dominasi
Soekarno ditambah dengan PKI kedominasi militer, serta yang kemudian melahirkan pemerintahan Orde Baru. Demikian. Baik, demikian saja pembahasan tentang pemberontakan G30 SPKI. Sekarang kita akan mendengarkan paparan tentang pemberontakan APRA yang dibahas oleh teman kami Epi Panuarisman. Kepada teman kami dipersilahkan. Baik, langsung saja. Pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil merupakan peristiwa sejarah di Indonesia yang terjadi pada tahun 1950. APRA adalah sebuah organisasi yang dipimpin oleh Raymond Westerling yang merupakan seorang tentara Belanda. Pemberontakan APRA terjadi pada tanggal 23 Januari tahun 1950 ketika Westerling dan pasukannya melakukan aksi pemberontakan di Jawa Barat, khususnya di Bandung dan di sekitarnya. Tujuan utama pemberontakan ini adalah yaitu menggagalkan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengembalikan status quo kolonial Belanda. Hingga pada akhirnya pemberontakan ini berhasil dipadamkan oleh tentara Indonesia. Berikut penyebab terjadinya APRA, yaitu yang pertama, ketidakpuasan terhadap hasil konversi meja bundar atau KMB. Kedua, kehadiran ex-KMIL. Ketiga, pengaruh Westerling. Keempat, ketidakpuasan terhadap pemerintahan Indonesia. Baik, dalam penjelasan teman kami Epi Panuarisman, saya memiliki pertanyaan, di mana pertanyaan saya yaitu, mengapa APRA tidak puas dengan hasil KMB? Baik, langsung saja. APRA tidak puas dengan hasil KMB dipengaruhi beberapa faktor, yaitu yang pertama, takut kehilangan kedudukan bekas KMIL. Kedua, menolak peleburan ke NKRI. Ketiga, menuntut pengakuan APRA sebagai tentara resmi. Keempat, didukung ambisi pribadi Westerling dan kepentingan Belanda. Wah, di penjelasan Anda itu Potong dulu. potong. Baik, jawabannya sangat memuaskan, tetapi saya ingin mempunyai pertanyaan lagi. Di mana pertanyaan saya, siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa APRA? Baik, tokoh yang terlibat dalam peristiwa APRA ini ada dua, yaitu tokoh pemberontakan dan tokoh pemerintah. Tokoh pemberontakan yaitu Raymond Westerling, Sultan Hamid II, dan pasukan APRA. Tokoh pemerintah atau target pemberontakan yaitu pertama, Kolonel AE Alex Kawilarang. Kedua, Kolonel Adil Puradiredja. Baik, dilanjutkan oleh moderator dan narasumber berikut. Baik teman-teman, langsung saja kita akan membahas tentang pemberontakan peristiwa Andi Aziz yang dibahas oleh teman kami Marvel. Pada teman kami dipersilakan. Baik, tentu saja peristiwa Andi Aziz merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah pada awal masa setelah pengakuan kekuatan Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1950. Latar belakangnya terbagi dua, yaitu satu, setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada 27 Desember 1949, bentuk negara Indonesia adalah Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dua, salah satu negara bagian dalam RIS adalah Negara Indonesia Timur atau NIT yang berpusat di Makassar. Peristiwa utama pada 5 April 1950 adalah Andi Aziz dan pasukannya menguasai kota-kota Makassar dan melakukan tindakan kekerasan termasuk membakar bangunan dan menimbulkan kerusuhan. Penyelesaiannya terbagi tiga, yaitu pemerintah RIS di Jakarta meminta Andi Aziz datang untuk memberikan penjelasan. Kedua, ia berangkat ke Jakarta pada 15 April 1950, tetapi kemudian ditangkap dan dipenjara. Ketiga, pemberontakan Andi Aziz pun gagal total. Dampaknya terbagi dua, yaitu bukti bahwa masih ada kekuatan pro-Belanda yang menentang integrasi ke NKRI. Dua, mempercepat pembubaran NIT. Maknanya terbagi dua, yaitu satu, ujian awal persatuan Indonesia. Dua, pentingnya integrasi nasional.
Ketiga, kesetiaan kepada bangsa harus diutamakan. Keempat, konsisten pemerintah dalam menegakkan kedaulatan. Tokoh selain Andi Aziz terbagi tiga, yaitu Insinyur J. Latur Hahari, dua, Dr. Randur Sam Ratulani, ketiga, Kolonel Aham Nasution. Sekian. Baik, dari penjelasan teman kami, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, siapa saja tokoh yang terlibat selain Andi Aziz? Baik, langsung saja. Tokoh selain Andi Aziz yaitu satu, Insinyur J. Latur Hahari, kedua, Dr. Randur Sam Ratulani, ketiga, Kolonel Aha Nasution. Baik, kami ingin kembali bertanya, bagaimana penyelesaian peristiwa dalam Andi Aziz? Yaitu pemerintah RIS di Jakarta memerintahkan Andi Aziz datang untuk memberikan penjelasan. Baik teman-teman, demikian pembahasan tentang peristiwa Andi Aziz. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya yang dibahas oleh teman kami. Kami serahkan kepada moderator. Baik, teman-teman, langsung saja pada penjelasan RMS yang akan dijelaskan oleh teman kami Suwarno. Baik, langsung saja. Pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. RMS diproklamasikan pada 25 April 1950 di Ambon oleh Dr. Chris Saumoku. Tujuannya adalah memisahkan diri dari Republik Indonesia Serikat atau RIS dan membentuk negara sendiri di Kepulauan Maluku bagian selatan. Pemerintah Indonesia menolak hal itu, lalu mengirim operasi militer pada akhir tahun 1950. Pasukan Indonesia berhasil menguasai Ambon, meskipun sisa-sisa RMS masih bergerak di hutan dan kemudian di luar negeri atau Belanda. Dan kemudian latar belakang terjadinya RMS. Yang pertama, kekecewaan terhadap integrasi ke Indonesia. Sebagai masyarakat Maluku merasa tidak puas ketika RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Dan kedua, perbedaan kepentingan politik. Elit Maluku Selatan khususnya yang banyak bekerja pada pemerintahan Belanda, takut kehilangan posisi dan hak istimewa mereka setelah bergabung dengan Indonesia. Ketiga, pengaruh Belanda. Belanda masih ingin mempertahankan pengaruhnya di Maluku, terutama karena wilayah itu penting secara strategis dan ekonomi. Dan keempat, masalah militer. Banyak mantan anggota KNIL atau disebut Koninklijke Nederlands Indisch Leger yang berasal dari Maluku tidak puas dengan nasib mereka setelah Indonesia merdeka. Sekian. Baik, dari pembahasan teman kami Suwarno, kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, mengapa Republik Maluku Selatan ingin memisahkan diri dari NKRI? Baik, langsung saja. Alasannya yaitu kekecewaan terhadap integrasi ke Indonesia. Kedua, perbedaan kepentingan politik. Ketiga, pengaruh Belanda. Empat, masalah militer. Baik, jawabannya sangat bagus. Dan pertanyaan yang kedua yaitu, kapan dan bagaimana Republik Maluku Selatan berakhir? Baik, RMS berakhir sebagai gerakan militer pada 1963. Jatuhnya Saumokil dan resmi padam setelah eksekusinya. Demikian. Baik, demikian saja pembahasan pemberontakan RMS. Baik teman-teman, demikian saja penjelasan tentang berbagai pemberontakan yang telah terjadi di Indonesia. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. High school and Jakarta.